Bisa karate, bisa judo, bisa gulat, bisa silat, bisa apapun, tapi menjadi landasan untuk pertandingan mix martial art. Artinya mix artinya seluruh bela diri digabung jadi satu untuk sebuah perkelahian. Itu ya. Itu juga bisa. Nah, di Indonesia tampaknya kurang mengembangkan itu. Biasanya sing arek-arek sing wani tanding kaya ngono iku teko perguruan teko Magetan biasanya. Magetan, Ponorogo gitu ya. Tapi itu belum mendunia sampai hari ini, padahal sebenarnya Indonesia punya bekal yang luar biasa untuk bisa ikut kiprah di mixed martial art, itu MMA lah, MMA gitu ya. Nah itu juga bisa sebenarnya, tapi di Indonesia memang kita ini lemah manajemen nasionalnya. Jadi kene iki jane tepak duwe gampangane duwe rempah-rempah apik, duwe bahan apik, duwe bahan alam SDA yang luar biasa, tapi kita tidak mampu mengolahnya, memanagenya menjadi kiprah secara internasional dan dunia, sehingga kita cenderung untuk menangkis, untuk menghalangi jambretan itu gitu. Atau arek wedok didekep ngene iki kate diambung misalnya ngono ya. Terus kok apakno? Langsung kok kena ngene ini sore ta kok sontek bokonge ta diapakno gitu loh. Itu kita ingin ada ilmu silat yang diaplikasikan secara pragmatis dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Kalau boleh sih kita mohon Mas Harno untuk monggo Mas. Erek sing wedok. Sing situk wedok, sing situk ning ndekep. Ayo Mbak. Ayo. Ayo. Ojo tepuk tangan lho kon. Tuh tepuk tangan. Ini Mbak. Oke. Ya. Bawa tas. Itu pinjam. Oke. Oke, wes. Oke. Ya. Terus sing jambret sapa Yus? Sing jambret. Ayo jambret. Apa? Pantes dadi tukang jambret apamu yo. Oke. Coba. Silakan jalan dari sana. Biasanya jambret kan ngindik loh, artinya dari belakang. Anda di belakangnya. Silakan jalan. Ya. Sementara kan Anda mempertahankan. Nah, mempertahankan jangan kepada tasnya, tapi Anda langsung kepada pergelangan tangannya, pada itu. Nah, kemudian bisa diulang dari sana. Ya. Lagi apa? Terakhir, gerakan terakhir. Ya. Nah. Jadi posisi ini tadi, nah yang satunya kan apa? Merdeka. Nah, ini langsung di Oke, kurang lebihnya itu. Ya.
Ya ini tadi. Itu kan Niko mau, Mbak. Sepertinya kok sensitif nih. Ya, ya, ya. Ya, mungkin. Oke. Ada beberapa trik nih, ada beberapa langkah di sini. Salah satunya ketika ini apa? Sekarang dengan melangkah begini, kemudian apa? Badan Anda dorong lewat kaki belakang. Jadi ini. Ya. Berjalannya itu badan didorong oleh kaki belakang dengan itu ya, jadi ya. Atau bisa juga ketika ini bisa sana ya. Masa depan hancur. Nah, bisa juga justru ya, pundak Anda rileks ya, rileks. Kemudian apa? Salah satu ini kan jadi Dicolok, Pak. itu bisa, tapi artinya itu tangan ini ya. Oh, ngeten. Kate pengajian tak parkir apa mau? Oh, berarti sarungin nang ndi nggih? Mas Abel. Oke, terima kasih Pak Harno. Itu kan simulasi pragmatis aplikatif ya, tentang bagaimana kita Untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ada sekarang level atau fenomena yang lain di mana pencak silat menjadi landasan sebagaimana juga disiplin olahraga yang lain. Misalnya ada MMA, ada kickboxing ya, ada Muay Thai. Ada apa? Thai boxing ya. Itu juga bisa dilandasi atau didasari oleh kemampuan silat. Sekarang Anda katakan banyak pertandingan MMA atau di TV One kan ada ya. TV One atau di Singapura One Championship, kalau di Amerika ada Bellator, ada UFC, ada
NFL, ada macam-macam, ada Pride, dia Jepang. Itu semua dasarnya adalah bela diri, boleh bisa karate, bisa judo, bisa gulat, bisa silat, bisa apapun, tapi menjadi landasan untuk pertandingan mix martial art. Artinya mix martial artnya seluruh bela diri digabung jadi satu untuk sebuah perkelahian. Itu ya. Itu juga bisa. Nah di Indonesia tampaknya kurang mengembangkan itu. Biasanya sing arek-arek sing wani tanding kaya ngono iku teko perguruan, teko Magetan biasanya. Magetan, Ponorogo gitu ya. Tapi itu belum mendunia sampai hari ini, padahal sebenarnya Indonesia punya bekal yang luar biasa untuk bisa ikut kiprah di mixed martial art, itu MMA lah, MMA gitu ya. Nah itu juga bisa sebenarnya, tapi di Indonesia memang kita ini lemah manajemen nasionalnya. Jadi kene iki jane tepak duwe gampangane duwe rempah-rempah apik, duwe bahan apik, duwe bahan alam SDA yang luar biasa, tapi kita tidak mampu mengolahnya, memanagenya menjadi kiprah secara internasional dan dunia, sehingga kita cenderung tidak ikut bertanding atau kalah bertanding dari negara-negara lain yang sebenarnya tidak punya landasan apapun. Kalau kayak Muay Thai atau Thai boxing itu sing gawe rajane dhewe. Raja Muang Thai itu sing menciptakan kickboxing. Jadi itu pokoknya boxing tapi nganggo sikil barang. Dan itu semua ada 9 gerakan Thai boxing itu, dan aku sering nonton Thai boxing di Thailand kono gitu ya. Nah awakmu lah senengane Thai ini kan, boxing gak tak seneng kan gitu. Oke, jadi mungkin Mas Saiful kita bisa tanya jawab, bisa mengembangkan wawasan, terutama kalau saya di bidang apapun teman-teman sekalian, Arab silat, Arab karate, Arab taekwondo, Arab kempo, Arab aikido atau apapun saja. Sebenarnya kan keperluannya bukan untuk menang-menangan, keperluannya adalah untuk memperbaiki hidup. Mulanya ada filosofi ini, nenek pendekar dijak tarung, dia akan berlari. Kon nantang aku melayu. Sebab apa? Gak mergo wedi aku kuatir kok kon cuklek sikilmu. Dimana nyuklek sikilmu aku tak melayu aja gitu loh. Gitu. Jadi itu ada filosofi semacam itu. Jadi kalau kita ditantang itu kita enggak mau meladeni karena kita lebih mampu. Engko nek tak ladeni temen kok kon pecah ndasmu temenan kapok kon kan gitu. Maka kita orang yang punya kehebatan itu justru punya kerendahan hati dibanding orang yang tidak punya kehebatan. Orang yang pendek badannya selalu biasanya tinggi hati dan gede-gede awake. Arek sing kundet cilik itu biasanya terus rodok sumbung-sumbung didik ngono iku gitu ya. Nah, kita kalau sudah berada pada level yang tinggi, kita justru ngendelong mudun sakno karo sing sama dengan wong lanang kok nek rabi ya. Wong lanang terus ada perkara sama bojone karo wong wedok. Itu kan sing lemah kan wong lanang itu wong wedoke. Nek wong wedoke masih cantas kaya apa, rewel kaya apa, anjane wong wedok musuh wong lanang gitu kan. Nek wong lanang katene ganti rewel, ganti uring-uring tangampleng, kan salah mergo wong lanang. Karena jadi justru orang yang sangat kuat itu yang lebih lemah daripada orang yang lemah. Contohnya sing gampang ini. Kon wani gelut musuh bayi. Jadi kon karo bayi menang tak kalah? Kalah, kon karo bayi mesti kalah. Artinya kalau Anda mau jadi orang yang hebat, yang kuat itu, Anda justru ilmu nomor 1 bukan kekuatan itu, tapi kerendahan hati. Anda harus mengayomi orang yang lemah kan gitu. Jadi contohnya aku memang gak ono bayi kok, ono tak bayi nguyui bapak ini terus dibuat karo bapaknya gak ono. Mesti bapaknya kalah toh, bapaknya ngalah toh. Nah, jadi dalam itu ada ngalah, ada kalah. Nah, kita orang yang punya ilmu, yang punya ketinggian, justru kita harus pandai menunduk, harus pandai untuk berendah hati dan mengayomi orang yang lemah. Mulane wong lanang ku akeh kalah karo wong wedok di dalam rumah tangga. Mergo apa? Mergo wong lanang gak iso ngladeni wong wedok dalam soal kekuatan.
Ya mesti kuat sing lanang iya. Tapi lah gak mungkin terus bojomu kok peding terus kok tega lah gak mungkin lah. Maka kamu akhirnya kalah, mergo awakmu ngalah, suwe-suwe kalah. Mulane wong wedok aku njaluk ojo menikmati ngalahi wong lanang terus suwe-suwe kok gawe kok kalah terus kon sing dadi menangan kan gitu. Jadi itu yang namanya silaturahmi, itu yang namanya sawang sinawang bebrayan tadi yang disebut Mas Harno, supaya saya itu hidup itu tidak pernah menggunakan kekuatan. Saya tidak pernah, dan saya tidak pernah mau menggunakan kekuatan. Yang saya gunakan adalah kasih sayang dan pengayoman, gitu ya. Jadi misalnya saya sama Kiai Kanjeng diundang ke kandang banteng PDIP, ngono ya. Itu nek menurut awakmu aku kudu kuat apa kudu pinter? Nek aku kuat kan aku terus tak lok-lokno, ya apa sean puan kon niku koyo sapi ya kon niku kan gitu. Upamane ya. Ya apa sih sampean kok ngene kan saya tidak melakukan itu. Saya melindungi mereka, saya mengayomi mereka, saya ngeritik secara nyendoi apa membawai mereka. Nyendok itu artinya kita meletakkan diri bawahnya gitu ya, dengan cara yang sedemikian rupa. Jadi orang yang punya kekuatan itu justru puncaknya adalah kebijaksanaan, puncaknya adalah pengayoman. Semakin Anda kuat, semakin Anda mengayomi. Kalau Anda mengayomi berarti Anda sebenarnya punya kekuatan. Orang yang lemah itu orang yang tidak mampu mengayomi, maka dia butuh pengayoman, sehingga kalau dia tidak dapat pengayoman dia melakukan perlawanan. Nek sing kuat kan ketika dengan perlawanan apa ndek kuat toh. Gitu mulai. Ngono ya. Jadi teman sekalian, termasuk juga orang yang pintar silat itu ditantang gelut melayu deh. Timbangane nyuklekno sikilmu kok malah ditangkap polisi, mlebu penjara, gak bisa tak melayu ya. Gitu. Gitu. Ngerti ya, Rek? Kenapa pendekar kalau ditantang gelut itu melayu, sebabnya sakno awakmu lak ngono sih. Nah, orang sing sakno adalah orang yang lebih kuat lak ngono sih. Orang yang lebih punya kemampuan itu orang sing punya rasa kasihan tuh, punya empati kepada orang lain yang lebih lemah kan gitu. Nah, itu salah satu rahasia silat teman-teman sekalian. Durung meneng kok ada tingkat-tingkat pendekar macam-macam. Itu komprehensinya luar biasa banyak. Jadi kalau nanti Anda mau belajar beneran itu sebenarnya ilmunya sangat banyak. Misalnya ini, awakmu menang gelut itu masih awakmu kuat tapi kon gak nggawa gladi kon kalah. Gitu. Mari ngono kon iso ngalahno sing nggawa gladi mergo kon nggawa pedang. Kon iso ngalahno sing duwe pedang mergo kon duwe tombak. Gitu ya. Kon iso ngalahno sing ditombak mergo apa? Mergo kon gak bisa ditombak. Jadi ilmu silat yang tertinggi adalah menghindari konflik. Ya apa caranya cegak gelut musuh wong? Maka ilmu silat yang tertinggi menurut saya adalah perilaku yang baik yang mengayomi orang lain sehingga menghindarkan bentrok, gitu ya Mas ya. Sehingga kita menghindari konflik. Sebab nek konflik kok kene kepeksa menang. Mulane aku dhewe iku lak gak tau gelem menang musuh sapa-sapa to, mulane gak tau nyalon to. Aku gak tau kepengin dadi apa-apa mergo kok saingan. Nek saingan kok aku kuwatir menang. Gitu loh. Nek menang gitu menang enak ta. Sungkan karo sing kalah. Aja meneh kok karo padha-padha. Karo setan aku sungkan kok. Karo iblis lho aku sungkan. Sakno. Iblis setan seprono seprene wis 50 tahun luwe, bahkan meh 70 tahun umurku iki, iblis durung tahu berhasil nggodho aku. Lah sakno sih. Dadi saiki awakmu ngono ya. Awakmu karo setan wis sakno ta getem-getem. Nek kon getem-getem kate kok apakno setan iku dipateni gak iso. Masa ana setan iso mati rek. Apa setan semaput ngono. Nek kok empoki mungkin saking gak enake ambune entutmu ya mungkin semaput ya. Sampai akhirnya ana satu forum mahasiswa di kosnya itu arek mahasiswa ngobrol terus arek sekitar 8-10 terus ana ambuntut nemen. Terus tuding-tudingan, kon iki mesti ngentut. Gak,
kon gak. Nek ngono iki mesti gak aku gak. Terus anu situ menyimpulkan ngono setane sing ngentut. Terus ana tangan teko tembok, aku ya gak kok ngono iku. Setane gak ngaku ya gitu. Aku ya gak kok. Jadi teman sekalian, ilmu silat itu sebenarnya kan ilmu kehidupan sama aja. Sama dengan awakmu sekolah itu ya ilmu kehidupan. Kalau sekolah tidak mengantarkan kamu kepada ilmu kehidupan, kayak apa sekolah lah ngono. Anda ndak sekolah ndak apa-apa asal Anda menuju belajar ilmu kehidupan. Wong pinter sekolah gurung mesti pinter urip ya ta gak rek. Masih kon sarjana ekonomi, masih kon iku dokter ekonomi kalah karo wong Madura gak sekolah dodolan besi tua toh. Karena mereka lebih canggih di dalam implementasi ekonomi atau perdagangan dibanding kamu sekolah di Fakultas Ekonomi gak ana pelajaran iku ah. Maka sekolah apapun saja itu kalau bisa menjadi sekolah kehidupan, belajar urip. Itulah sebabnya maka banyak orang pintar yang merusak kehidupan, ya tak? Karena landasannya kan selalu ilmu fakultas, tidak ada ilmu universitas. Kalau ini ilmu universitas, ilmu yang komprehensif, yang menyangkut seluruh kehidupan dari komunikasi sosial sampai akidah, sampai pengetahuan mengenai rohani, sampai tauhid, sampai akhlak, sampai macam-macam. Itu kalau ilmu universitas. Kalau Anda kan ilmunya ilmu fakultas. Ono ta sarjana universitas UNER ono ta gak? Sopo sing teko UNER? Ada enggak sarjana universitas di UNER? Yang ada adalah sarjana FIS atau Fakultas Ilmu Sosial atau Fakultas Farmasi gitu ya. Jadi tidak ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Karena di universitas Anda tidak diajari ya apa urip. Kon mek diajari mek dikai transfer sejumlah pengetahuan terus nek kon iso nggarap didadekno sarjana ngono tok to. Tapi di universitas tidak ada pembelajaran hidup. Nah, silat itu juga bukan soal pinter ngantem wong, pinter membela diri, tapi pintar mengatasi hidupnya. Kata Mas Hal tadi bahkan nek di Quran ya apa iku ana pasare ila magfiratin itu. Sing apa sing menahan amarah itu? Wal kaziminal ghaidha wal afina wal kaziminal ghaidha itu. Itu ilmu silat, menahan marah, memanage hati, mengelola psikologi, mengelola pikiran. Pikiran kan harus dikelola. Siapa yang mengelola pikiran? Nek jari hakim kan apa jenenge manajemen kalbu. Jadi sing di manage kalbune, sing memanage sapa? Kalau menurut Quran menurutkan lahum kulubun la yafqahuna biha. Gitu. Kamu dikasih hati oleh Allah, tapi kamu tidak mau berpikir dengan hati itu. Jadi menurut Al-Quran, sing mikir itu gak mek utek, tapi terutama hatinya. Makanya Rasulullah bilang dibedah itu duduk ndase tapi dodone. Karena sesungguhnya pengendali pikiran itu hati kita. Nah di dalam ilmu modern, pikiran itu di kepala tok, di sini bukan, gitu kan? Padahal sesungguhnya kepala kehidupan kita, pemimpin itu ya hatimu itu. Kata Rasulullah, nek hatimu bosok, kon bosok sak teruse sampai mlebu neraka, nek hatimu apik, awakmu mlebu swarga, lak ngono sing jare Kanjeng Nabi. Oleh karena teman sekalian, ilmu silat itu ilmu kehidupan. Ilmu di kampus, ilmu kehidupan. Kalau bukan ilmu kehidupan, lapo kon sinau. Kan gitu lapo. Engko misalnya ini, banyak orang belajar hukum menjadi taat hukum atau menjadi pinter melanggar hukum. Ngono ya rek, ngerti ya? Kon pinter ekonomiku menjadi kon iku pinter mensejahterakan masyarakat apa pinter ngapusi wong. Kan begitu. Jadi itu karena ilmunya fakultatif, tidak ilmu universitas. Padahal ilmu itu kan harus rahmatan lil alamin. Itu pun enggak hanya rahmatan lil alam, bel. Al alamin itu jamak dari alam. Jadi alam itu banyak. Makanya ada pemahaman alam paralel, ada alam multispektrum. Multispektrum itu belum tak omong arek padang bulan.
Awakmu nyambut gawe apa? Durung. Sawah. Petani ngono ya. Sekarang ini ada bulatan. Ngene wis, iki ana ali-ali, iki lak ali-ali bunder ya. Terus tak gegem. Jadi ada 2 bulatan, ada bulatan cincin, ada bulatan genggaman tangan. Terus iki iso berada dalam bulatan yang besar cekelen Mas, cekelen 2 tangan. Jadi ada berapa spektrum? 3 ya. Wis saiki lho ya urip iku duduk fakultas jejer-jejer. Ngene, ana urusan ekonomi, ana urusan agama. Ngono saiki nek carane wong modern mikir, terus ana urusan pertanian, ana urusan farmasi ngono to. Lak jejer-jejer lah ya. Ngono ta, nek prasaku urip gak ngono tapi multi spektrum ngene iki mang. Ya. Aku saiki kon petani. Bulatanmu apa complongan spektrummu sebagai petani iki di dalam spektrummu sebagai manusia atau manusia di dalam petani? Ngerti maksudnya Mas? Sing gede iku, sing bulatan gede iku kon sebagai menungso ta kon sebagai petani? Spektrum terbesarnya adalah kamu sebagai manusia, terus spektrum terbesar lagi sebagai khalifah, terus sebagai makhluk Allah dan seterusnya. Dan spektrum yang maha besar adalah spektrum Allah sendiri. Saya ikut takon, awakmu di dalam Allah apa Allah dalam dirimu? Ya apa caranya mikir nek kon diajari jajar-jajar iku mang. Misalnya ada fakultas, misalnya ada fakultas yang mengajarkan etika bisnis misalnya ya. Aku takon, ono tagak warung sing boleh tidak pakai etika? Oleh tagak kon dodol tanpa akhlak? Misalnya kon apa ngedoli janggelan terus kok jupuk sewurmu terus wonge kon mangap sampean mangap kene. Upamane ya. Apa gobloke ngono iku lah. Boleh enggak kita berjual beli atau berdagang atau kerja apapun tanpa akhlak? Boleh enggak? Kira-kira payu tak gak kon dodolan iku nek gak nggo akhlak. Mejone gak kok toto, apa kotorane gak kok resiki, gak pakai etika to berarti itu. Terus piringe iku oleh ngumbah iku mek plik ngono ya, Ndek. Dadi mek sak ember iku banyune sedina bleng dodolan bakso oleh ngumbah ya Ndek. Ember iku dikai godhong cek gak ketara nek rusuh ngono ya. Jadi sebenarnya bulatannya lebih besar itu dodolane ekonomine apa akhlake. Nah, gitu kan, jadi kan gak jejer toh. Jadi bukan ini departemen agama, ini departemen koperasi, ini departemen perdagangan. Tetapi perdagangan itu berada di dalam bulatan yang mengandung bulatan-bulatan yang lain. Misalnya ini, saya kira gini, boleh nggak ada departemen atau kementerian yang melanggar etika? Boleh enggak? Misalnya menteri katoan, ngantor katoan, itu kan nggak sopan ya. Gitu. Kalau kita berpikirnya kementerian, ini urusan agama, iki urusan perindustrian, iki urusan perdagangan, ngerti ya Rek ya? Nah soal etika tadi sing mengandung itu industri ini tak agama nih. Ada kementerian agama, terus ada kementerian perdagangan. Apakah perdagangan bebas dari agama? Enggak toh? Berarti kan gambarnya duduk jejer, atau gambarnya kan perindustrian ada di dalam genggaman agama, betul enggak? Ya tak gak? Jadi semua departemen itu diatur oleh etika agama, ya tak gak? Diatur oleh kejujuran. Kejujuran itu urusan agama atau perindustrian? Agama toh? Kejujuran, apa meneh ya nih? Etika, akhlak, ya. Itu kan mengatur semua. Sak presidennya barang toh oleh presiden itu nompo presiden liya terus angop, wah, oleh.
Oleh rek. Jadi presiden terikat oleh agama enggak? Apakah atau agama terikat oleh presiden? Ya apa rek? Presiden terikat oleh agama atau agama terikat oleh presiden? Oleh karena itu semua hal dalam kehidupan itu berada di dalam bulatan atau spektrum agama. Kon nguyuh lho, diatur agama tagak. Berarti spektrum nguyuh ngising karo agama sing gede sing ndi? Sing mengandung agamanya toh. Kan gitu kan. Itu jadi gambariku bulatan makin besar ngono lek gambare. Urip iku ngono iku gambare duduk jejer-jejer. Misalnya Departemen Pendidikan, terus ono Departemen Pertanian. Oleh tagak pertanian dilaksanakan tanpa ilmu-ilmu pendidikan. Tidak bisa toh? Ya. Makanya harus pendidikan kan bagian dari agama semuanya ya. Maka pendidikan itu bulatannya lebih besar yang di dalamnya ada sembarang, ono pertanian ya ono, industri ya ono, kan gitu kan. Termasuk olahraga gitu ya. Jadi kita melihat hidup di Ma'iyah ini tidak, kalau istilah lama saya gini, hidup itu bukan rumah dengan banyak kamar. Hidup adalah satu ruangan besar yang banyak pintunya. Kon mlebune liwat lawang perindustrian ndak apa-apa, kon mlebu liwat lawang farmasi gak apa-apa, tapi begitu mlebu nang ruangan iku awakmu campur dengan seluruh yang ada dalam kehidupan itu. Ngono ya. Masuk kon tuku soto iku didelok sik kon iku sarjana apa? Tak gak sih? Ono tak kon nang mall dilakoni sampean Kristen lan Islam. Tak gak ono sih? Jadi jangan salah menggambar kehidupan. Makanya rahmatan lil alamin itu harus kita ingat-ingat tuh al alamin bukan al alam. Ini alam itu singular. Mufrodat. Mufrod ya. Kalau al alamin itu apa? Jamak. Ya. Mulanya ada asumsi bahwa ada kehidupan paralel. Jadi bumi ini tidak hanya di sini, ada di galaksi lain yang juga persis bumi di sini. Ini kono yono awakmu, ono aku barang, yono Ma'iyahan barang, ono padang bulan barang. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi aku gak roh, iya tagak. Gitu ya. Jadi teman sekalian, silat itu sebenarnya mau silat mau apapun saja itu tetap harus dikembalikan kepada pelajaran tentang kehidupan. Dan sing gaya awakmu urip sapa? Sing gaya awakmu urip sapa? Gusti Allah. Mulane sing ngatur kon urip ku sapa? Apa Gusti Allah sing kok atur? Saiki iling-iling ning nek sembayang Allahu Akbar malu. Sing gawe gerakane sapa? Sing gawe ucapane? Sing gawe sami Allah liman hamidah. Sapa sing gawe? Gitu kan. Nek kon eling ku gaenane Allah kan kon seneng hatimu ya Allah. Iki Gusti Allah mesti seneng iki kalimatnya, karya beliau itu kita ucapkan. Lah ngono saya. Lah saiki awakmu gak tahu eling Allahu Akbar. Iki gaenane Gusti Allah lho. Jadi itu ibarat lagu, kamu menyanyikan lagunya Allah. Ngono kan? Nah Allah itu kan maha, berarti dia infinity, dia tidak terbatas, sehingga Allah itu tidak bisa nek jare wong Jawa tan kina ya ngopo tan kena kiniro, sehingga kita itu semua berada di dalam Allah. Meskipun Allah kadang-kadang juga memberi gambaran mengenai dirinya, misalnya Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. 6 hari itu maksudnya tidak 24 jam kali 6 ya. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Terus kini bayangno Gusti Allah silo ndek kono karo medingkrang, terus nggih serban koyo pangeran Diponegoro, utawa nggih udeng koyo pemain silat ngono ya. Ya. Kadang-kadang Allah menggambarkan itu, terus jangan dianggap Allah itu silo temenan ndek ndukure alam semesta. Itu cara Allah memberitahukan dirinya pada batas yang kita bisa menggambar gitu loh. Tapi sesungguhnya Allah tidak bisa kita gambar. Allah itu gak iso diarani walam yakullahu
kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Dadi kon misale mbayangno Allah iku ya apa ngono, iku duduk gitu loh. Aja meneh kok Allah. Neraka iku ya apa kira-kira, swarga ya apa iku kene gak ro. Dan semua imajinasi kita mengenai surga itu gak bener kabeh. Kita hanya punya bahan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada itu tok. Hanya itu bahannya. Literasi dari Allah cuman itu. Kita tidak tahu persisnya ya apa. Mulanya aku sampai ketika saya mengatakan di Melungsungi kemarin itu ada bahwa Nabi Adam itu mudhun dan bumi mergo kudune sing gitu. Apa wae kudune. Jadi Anda jangan menangkap itu bener ngono tagak, tapi rasional tagak. Sebab saya juga tidak mengatakan seperti itu persisnya. Tapi aku saisa-isa mikir mek sakmono iku. Jadi sama dengan alif lam mim ku apa? Ana sing ro. Alif lam mim ku apa? Artinya baca semua terjemahan Quran kan hanya Allah yang mengerti apa jenenge? Artinya maknanya. Saya aku takon, nek Gusti Allah tok sing roh alif lam mim, apa kok dadekno firman nang awake dhewe? Apa kok diomongno nang awake dhewe? Untuk apa Allah memberikan alif lam mim itu? Wong kita pasti enggak tahu artinya kan. Nek cara makyah gampang, berarti kon oleh tak gak menafsirkan alif lam mim. Ana wong Madura gelut musuh apa? Brimob. Loh, sampean kok wani? Loh, berani. Kenapa saya pakai jurus alif lam mim saya? Mboyo apa alif lam mim sing dimaksud dhek? Pokoke dhek wani musuh Brimob iku mergo dhek nganggo jurus silat alif lam mim. Batasnya gini teman sekalian. Di Islam itu top lah. Batasnya gini. Kon gak apa-apa menafsirkan. Misalnya ono alif itu ngadeg. Alif ya. Terus iki apa? Lam, terus iki mim. Boleh ditafsirkan begitu asal jangan berkeyakinan atau berpendapat bahwa ngono iku karepe Allah. Karepe Allah kene gak ero tapi kene oleh nafsirno mek ngono iku tok. Lah terus apa carane roh bener? Iki gak soal bener salah, iki soal tafsirmu iku nggarakno uripmu luwih apik ta gak? Nek nggare luwih apik ndak apa-apa. Nek nggare luwih elek uripmu dadi salah kan gitu kan. Jadi ndak apa-apa kamu menafsirkan seperti itu asalkan jangan menganggap bahwa begitulah maksudnya Allah. Kita nggak tahu maksudnya Allah nggak alif lam mim ku apa meneh mek nun tok iku kan. Kan duduk mesti duduk nun najib toh. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun toh. Mesti duduk aku karepe. Tapi pokoknya nun iku apa nggih mbuh gak ro. Tak tafsirno iku jane aku karepe ngono. Oleh asalkan aku gak nganggep bahwa Allah ngono iku gitu loh. Iku mek omongan-omonganku dhewe angger mergo aku sering maca nun wal qalam isturun aku terus dadi luwih apik karo wong lah apik sih Mas. Itu namanya tadabbur. Kalau tadabbur itu gak kudu pinter, gak kudu bener, gak kudu persis, yang penting gawe uripmu luwih apik karo wong, luwih penuh kasih sayang, lebih berakhlak karimah, luwih sregep sembahyang dan seterusnya ngono lho. Itu ya. Jadi teman sekalian, dari silat kita bisa belajar banyak sekali. Termasuk iku mang alif lam mim, termasuk sing Nabi Adam kudune sing iku mang. Saya kan bukan mengatakan Nabi Adam kudu ngising, itu kan efek saja dari rasio bahwa saya berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan makanan di surga itu tidak ada yang mengandung residu ngerti ya, mengandung sampah. Jadi nek awakmu mangan pelem kan iso dadi taek barang to, iso dadi kalori, iso dadi gizi, iso dadi macam, tapi kan ono taeke barang ya. Nah di surga itu semua makanannya tidak ada sing dadi taek, kan dadi entut, kan dadi uyuh. Mas kon ngombe kaya apa gak kudu nguyuh di swarga menurut aku lho. Ojo ngarani iku bener ngono gak menurut aku. Nek anjene di swarga iku ana jumbleng. Ana WC umum jejer-jejer terus lha apa kene iki angel-angel berjuang mlebu swarga ndek kono yo ngising gitu kan. Nek prasaku kok ndek swarga gak ana ngono iku. Swarga iku wangi,
enak sembarang kon kepengin mangan rawon gak usah tuku rawon, langsung ono rawon digaekno karo malaikat mbok ya apa ceritane pokoknya langsung terjadi gitu ya. Kon kepengin rabi ndek donya gak oleh bojo, ndek kono kon kedip ngene wis oleh. Kon aku kepengin sing irunge dawa, langsung ono irung dawa. Aku kepengin sing tak tandeng tok meteng, langsung meteng ya iso. Kira-kira ngono iku, tapi sing temenane ya apa meneh agak ro. Ojo nagih aku ya iku ngono ta cak swarga lho. Gak ro aku padha gak ruwe, aku belum tau rono arene. Tapi menurut saya rasionya nek ancene gak ngono terus gaya apa kene mlebu swarga. Swarga mesti kan kun fayakun segala macam beres to, kepengin mangan enak ono panganan enak ngono sih ya kira-kira ya. Bener ya. Lah nek ndek kono ono WC umum, ono kloset, ono tiga nyentor iko, ono pancuran terus gaya apa kono mlebu swarga. Nek kono iku ngomong resik gitu kan. Mungkin gak tahu nising barang nek kono kowe gitu ya. Itu jadi ukurannya bukan benar apa salah seperti itu. Ukurannya adalah rasional tak gak menurut awakmu. Masuk akal tak gak sing tak omongno iku. Misale, lah nek kono iku ana jumbleng. Lah apa ada nang swarga berjuang sembahyang setengah mati wiritan setengah mati amal soleh setengah mati ndek kono padha ya nising padha karo wambune gak karo-karo arek-arek. Masa ndek kono ana pengajian nguwentut terus wambu lah gak mungkin lah. Terus gunane apa swarga nek jek ana ambu kaya ngono. Nek perasaku swarga iku ya serba wangi, serba enak, serba nyaman, serba maslahat lah gitu kira-kira gitu ya. Jadi sing tak takokno rasional tak gak omonganku iki. Masuk akal tak gak? Nek soal bener tak gak bener aku gak ro, padha gak ruwe. Kon yo gak ro gitu ya. Aku yo gak ro, ya apa meneh-meneh iku gitu. Nabi-nabi ya gak ro kok, Kanjeng Nabi ya gak ro. Mungkin Nabi Muhammad tok sing ro ya. Nek liya lain Nabi Musa tak takoni gak ro deh. Kirangan Dik ngono dek, kirangan. Kula ngejer. Sing tau mampir ana Nabi Idris tok. Tak takoni. Lah temriku enten wis gak aku gak ro ya Nun. Aku gurung tau kudu ngising di swarga dadi aku gak golek-golek jumbleng gitu. Kan Nabi Idris kan pernah diangkat naik surga oleh malaikat Jibril atas perintah Allah terus ndek kono dhek begitu metu teko swarga sandale ditinggal. Cek duwe alasan meneh-meneh kate mlebu meneh. Dadi meneh-meneh mlebu swarga lho. Lah apa kon rene Idris? Sandal kula kenten to mriki. Kan ngono ta? Iku temenan tak gak aku ya gak ero rek. Tapi beritanya seperti itu, informasinya seperti itu gitu ya. Dan gini ya gak perlu roh toh, apa sih kata roh barang. Gak roh gak apa-apa. Sing tepak ikon duwe bojo, gurung roh bojomu. Mulane sing bener iku pernikahan zaman biyen Mas ya. Bojo iku roh nek wis malam pertama tok. Sadurunge cek ditutupi, cek dipengit ya. Kadang sak minggu gak kepethuk ngene kaya. Begitu kepethuk langsung procot ngono ya. Ngono ya. Nek saiki lak gak gurung-gurung wis kepethuk. Gurung-gurung wis eksperimen. Try out. Gurung apa-apa, enake ndek endi nurabine nek kon wis try out terus. Try out apa? Pelatihan. Pelatnas. Aja dik pelatnas rabi ku rek. Gak pinter gak apa-apa pokoke sing nikmat iku nek kon gak adik pelatnas ya. Gak adik eksperimen, gak adik ngincipi barang gak usah gitu nek iso gitu ya. Tapi arek saiki gak mek ngincipi tok wis dikrakoti ya. Ngono ya rek ya. Ngono pul ya kira-kira ya. Ini intinya sederhana bahwa meskipun ilmu silat nanti kita dalami atau kita pelajari, tetap kita harus berdasarkan kembali kepada ilmu kehidupan secara lebih kafah dan rahmatan lil alamin secara sematang-matangnya ngono ya boleh. Sekarang mungkin bisa tanya jawab atau satu nomor dulu. Setelah itu kita lanjut dengan tanya jawab. Monggo teman-teman Lemut Samudra, Mbak Yuli, Mbak Nia.